kemarin dia udah melakukan perang sarung sama si arwah ini, teman-teman. Lalu bagaimana keadaannya? Nggak tahu saya. Tapi dia terluka parah pasti. Dia terjatuh terus saya tinggal pulang. Terus kamu ditantang untuk ketemu lagi di sini. Iya. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Seketika perjalanan saya berhenti karena mendengar seperti ada suara orang yang sedang berdebat, teman-teman. Kayak sedang berkelahi. Tapi mana? Mana orang tersebut? Ini aja hujan, saya bela-belain turun dari mobil. Tuh mobil kita tuh, Mas. Tuh mobil kita. Saya bela-belain turun mencari tuh. Dari mana suara itu? Apa? Apa? Abang ada orang? Ada yang bisa dibantu? Astagfirullahaladzim, dengar suaranya kan, Mas? Iya, dengar banget. Apa? Sahur? Salah, saya dengar ini, Mas. Di mana suara itu? Ini benar-benar seperti orang berkelahi, teman-teman, suaranya. Mana ini perkebunan? Kita tidak bisa masuk ini, Mas. Kalau kita masuk, ini rusak, Mas Indra. Astagfirullahaladzim, teman-teman, ini sebenarnya kita masih dekat dengan tuh. Ada suara kentongan juga. Kita masih dekat dengan perkampungan, teman-teman, karena kita baru keluar dari desa dan kita seketika berhenti, teman-teman, karena mendengar suara seperti orang berkelahi. Dan ini tadi malah ada suara kentongan, teman-teman. Apakah ada warga yang kenapa-kenapa gitu, Mas, di tempat ini? Astagfirullahaladzim. Tapi sumber suara itu saya rasakan dari sebelah sini, Mas Indra. Tapi ini suara manusia. Kenapa di semak-semak seperti ini? Dan ini perkebunan, Mas. Kita nggak bisa masuk. Nanti rusak semua. Astagfirullahaladzim. Mas Indra. Sepertinya suara itu berasal dari depan kita, Mas. Kita ikutin aja suara itu, teman-teman. Siapa tahu kita dapat petunjuk. Aduh, mana ini hujan, Mas. Semoga hujannya nggak deras ya, Mas ya. Hanya gerimis seperti ini, teman-teman. Duh, kalau hujan seperti ini ularnya keluar semua, Mas Indra. Aduh. Ya, benar, Mas. Suaranya bisa dari depan. Astagfirullahaladzim. Saya takut, teman-teman, terjadi apa-apa. Karena memang suara itu memang seperti orang berkelahi. Dan ada suara kentongan juga. Kalau di desa saya, kalau suara kentongan itu berbunyi, berarti itu kan menunjukkan kayak misal ada sesuatu yang darurat gitu loh, Mas. Jadi dikentongin gitu. Apalagi kalau ada gempa ya, Mas. Pasti ada yang mukulin kentong. Aduh, mari, Mas. Pelan-pelan aja. Soalnya ini licin, Mas Indra. Apa ada orang yang sengaja mempermainkan kita ya, Mas? Tahu kita lewat sini, Mas Indra. Sini belum kelihatan, Mas. Tuh. Iya, Mas. Bener, ini soalnya di depan suaranya. Astagfirullahaladzim. Mas Indra, suara itu berasal bukan dari makhluk gaib, Mas. Benar yang dugaan saya tadi itu suara dari manusia, Mas. Karena saya terawang pun ada energi, tapi ini dari bawah sungai, Mas Indra. Ini kan sungai, bukan dari suara ini kalau yang saya rasakan. Tapi penerawangan saya ini bukan yang benar 100% ya, teman-teman ya, karena ini hanya penerawangan gitu. Tapi ini bisa untuk pertimbangan lah, kurang lebih gitu, teman-teman. Mari, Mas Indra. Suaranya semakin dekat, tapi kok menjauh ya, Mas, suaranya ya.
Iya mas, suaranya ini mendekat, tapi kayak menjauh gitu teman-teman. Tetap waspada dan lihat kanan kiri Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Pohon pisang ini teman-teman, dia bergerak dengan sendirinya. Ini energi dari pinggir kalinya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapakah yang sedang mempermainkan saya ini? Astagfirullahaladzim. Bunda terbang. Lari Mas Indra. Hei, itu orangnya tuh. Itu orang yang kita cari. Hei, apa yang kamu lakukan? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Hei, apa yang kamu lakukan? Hati-hati mas. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Saya mau bunuh dia. Kamu mau membunuh arwah? Bukankah ini arwah? Ini sudah mati. Mana? Dia jelas-jelas bukan arwah. Pecut dia, pasti nggak kena. Dia musuh saya. Hei, gila kamu. Bermusuhan dengan arwah teman-teman. Apa yang kamu bawa itu? Ini sarung. Dagingnya. Ini buat apa kamu bikin begini? Kamu dapatkan itu dari mana? Ini saya buat sendiri. Astagfirullahaladzim. Pasti kamu remaja yang sedang melakukan perang sarung saat sholat tarawih. Iya. Kamu berasal dari desa sebelah. Iya, emang kemana Pak? Astagfirullahaladzim. Bukannya kamu sholat tarawih, malah kamu pergi perang sarung. Gila kamu. Umur berapa kamu? 17. Astagfirullahaladzim. Kamu sudah gede. Masih mainan seperti ini teman-teman. Ini sangat membahayakan. Astagfirullahaladzim. Hei, siapa nama kamu? Nendro. Hei Nendro, apakah kamu tidak tahu sebelumnya kalau ini arwah? Ya saya nggak tahu. Orang dia dipukulin diem aja. Maksudnya gimana ini? Kok kamu bisa ketemuan sama arwah di sini tuh gimana? Bagaimana kamu bisa bertemu dengan dia? Ya karena dia kemarin nantang saya. Lagi ke sini. Oh, jadi maksud dia teman-teman, maksud pemuda ini ya, kemarin dia udah melakukan perang sarung sama si arwah ini teman-teman. Lalu bagaimana keadaannya? Gak tahu saya. Tapi dia terluka parah pasti. Dia terjatuh terus saya tinggal pulang. Terus kamu ditantang untuk ketemu lagi di sini. Iya. Tapi kamu tidak tahu sebelumnya bahwa dia itu sudah menjadi arwah, bahwa dia sudah meninggal. Ya saya tidak tahu. Kamu satu desa sama pemuda ini? Tidak. Kamu tidak satu desa? Astagfirullahaladzim teman-teman. Jadi si pemuda ini awalnya perang sarung sama si arwah ini teman-teman. Waktu masih hidup gitu. Jadi mungkin terluka parah sampai meninggal. Kamu pecut di bagian apa? Dada. Lalu? Kapan dia jatuh di pinggir jalan? Gak mungkin hanya dada yang kamu pecut. Ya saya nggak tahu. Orang kemarin aja banyak anak-anak yang lain. Pasti kepalanya juga. Karena yang saya lihat ada luka di kepalanya. Dia ketua perang sarung yang saya lawan. Dia ketuanya. Dia ketuanya? Ya. Oh, jadi teman-teman, dia itu perang sarung rame-rame gitu. Jadi dia ini melumpuhkan si ketua gengnya, tapi dengan keadaan terkapar ditinggal pulang. Nggak taunya nyawanya tidak tertolong teman-teman. Mungkin si arwah ini balas dendam kepada kamu. Makanya ngajak kamu ke sini untuk ketemuan. Ternyata kamu tidak mengetahui bahwa dia sudah menjadi arwah. Iya, orang tadi saya lagi jalan terus tiba-tiba dia muncul di depan saya terus dia lari ke sini Untuk melawan kamu. Iya. Dia tidak akan terkena pecut yang kamu bawa karena dia sudah menjadi arwah. Astagfirullahaladzim. Berikan sarung itu. Buat apa? Mau kamu saya bunuh di sini? Kamu akan saya laporkan kepada warga. Warga siapa? Saya nggak takut. Kamu sudah menjadi buronan. Karena yang sudah membunuh lawan kamu sendiri. Ini kan yang bernama Aris. Iya, dia yang cari gara-gara pertama. Tapi ini salah kamu. Kalian mengeroyoknya. Berikan
sarung itu? Buat apa? Berikan pecut itu. Saya akan laporkan kepada warga bahwa saya sudah menemukan pelakunya. Mana teman kamu yang lain? Dia nggak tahu saya. Jawab, mana teman kamu yang lain? Dia paling di rumah, lagi tidur paling. Nanti kamu ikut saya, antar saya ke rumah teman-teman kamu. Nggak mau, kamu siapa? Saya di sini akan membantu si arwah ini, kasihan dia. Orang dia udah mati, ngapain kasihan? Kamu tahu, dia sini menangis kesakitan. Walaupun dia ketua gengnya, dia otaknya, tapi kamu tidak seharusnya mengeroyok dia. Dia manusia sama seperti kamu. Berikan pecut itu. Jadi dia udah meninggal. Kan saya udah bilang dari tadi, dia itu sudah meninggal. Lihat wajahnya. Pucat kan? Kamu sudah gede. Kenapa? Berikan pecut ini. Astagfirullahaladzim. Lumayan berat teman-teman. Sini saya pecut kamu. Biar kamu merasakan apa yang dia rasakan. Ampun. Sini, kamu mau saya pecut? Ampun. Saya menyesali. Kamu harus ikut saya. Kalau kamu tidak mau diamuk warga dan keluarganya, kamu harus ikut saya. Dan kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu perbuat. Dan kamu harus ikut saya ke rumah teman-teman kamu yang udah mengeroyok dia kemarin. Kamu tinggalkan di mana? Dia saat terkapar. Di jalan itu, sini. Berarti kamu bukannya sholat tarawih, malah kamu pergi ke tempat ini. Kenapa di tempat ini? Orang sepi di sini. Astagfirullahaladzim, semuanya membawa seperti ini. Ya banyak yang lain. Orang tua kamu tahu? Ya nggak tahu, kalau tahu pasti dimarahin lah. Lah, terus ini kamu bawa pulang apa enggak? Saya simpan di hutan. Kamu simpan di hutan? Saya bawa sarung 2. Buat apa? Ini buat raweh, itu disimpan buat tawuran. Astagfirullahaladzim, lihat. Teman kamu menangis kesakitan. Oh teman, dia kan musuh saya. Maksudnya, teman kamu walaupun ini musuh, tetap dia menangis kesakitan. Merasakan apa yang kamu perbuat. Kasihan dia. Saya juga sudah membawa banyak pasukan kemarin. Kai ponakan saya. Astagfirullahaladzim, bagaimana ini teman-teman? Intinya saya mau kamu sebelum kamu ikut saya dan mempertanggungjawabkan semuanya, saya minta kamu untuk ngapura di hadapan dia. Maaf sama dia kan udah meninggal. Ini bulan suci Ramadan, seharusnya kamu terawih, kamu sudah dewasa, malah kamu melakukan seperti ini. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu? Coba, kalau ini saya pecutkan kepada kamu, pasti kamu akan merasakan sakitan. Coba, kalau kamu dihakimi sama warga, apa yang kamu rasakan? Ini teman-teman, sholat tarawih yang menjadi petaka, bukannya sholat malah perang sarung teman-teman. Astagfirullahaladzim. Masih sekolah kamu? Jawab. Udah lulus. Udah lulus? Kerja kamu? Belum. Astagfirullahaladzim. Lihat dia. Banyak sekali sayatan bekas ini, bekas apa ya, lebam teman-teman di tubuhnya karena udah terkapar tapi masih dipecutin terus. Apakah betul? Ketika dia terkapar, kamu masih memucuti dia? Jawab. Nendro, jawab. Kalau kamu seperti itu, saya akan laporkan kepada warga untuk menghakimi kamu. Jawab. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menyesal sekarang? Semuanya sudah terlambat. Daripada nanti warga menghakimi kamu, lebih baik kamu ke belakang kamera. Mas Indra, tolong amanin. Gak usah nangis, gak ada penyesalan, terlambat semuanya. Gak usah nangis, semuanya sudah terlambat. Ikut ke belakang kamera. Mas Indra, tolong amanin. Pemuda ini gak jelas. Sana, jangan sampai lolos Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Apakah benar yang dikatakan sama pemuda tersebut, bahwa kamu adalah ketua geng dari perang sarung ini?
Astagfirullahaladzim, kenapa kamu melakukannya? Awalnya hanya iseng. Karena tergiur di sosmed. Banyak orang yang di sosmed menjual seperti ini. Hah? Berarti di sosmed banyak orang yang jual seperti ini. Kamu tergiur dan kamu dan kawan-kawan kamu itu membelinya. Dan kamu sengaja menciptakan seperti dua tim teman-teman, ibarat untuk kayak tawuran gitu, tapi menggunakan sarung. Asli-aslinya ya teman-teman ya, awal-awalnya itu hanya mencoba dan iseng membeli teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tapi naas, iseng-isengnya jadi seperti ini kan akhirnya. Baik, saya akan menangkap semua pelaku yang sudah mengeroyok kamu. Pasrahkan semuanya kepada saya. Dan pemuda itu insya Allah aman. Dan saya akan menyuruh dia untuk mengantarkan ke rumah-rumah orang yang sudah mengeroyok kamu. Astagfirullahaladzim. Lihat. Hilang kan dia seketika. Kamu sudah percaya bahwa dia arwah. Astagfirullahaladzim. Dia marah. Dan tadi nyuruh saya untuk mencari orang yang sudah mengeroyoknya. Kamu harus mempertanggungjawabkan. Ikut saya. Teman-teman, ini saya tutup karena saya akan ke rumah para pemuda lain yang sudah mengeroyok dia. Mari Mas Indra. Bawa dia Mas, geret dia. Ini saya tutup dulu teman-teman. Ini menjadi bukti, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seret dia Mas.